Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di channel IBCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini di malam hari, saya biasanya itu lihat-lihat dan sambil mengecek kondisi kesehatan bibit ikan gurame. Kenapa sih untuk mengecek kondisi kesehatan bibit ikan gurame itu dilakukan di malam hari? Karena biasanya ikan gurame yang sakit itu kalau di malam hari itu selalu ada di permukaan air dan juga nanti kondisi warnanya itu teman-teman itu pucat dan agak kehitaman ya. Nah, makanya untuk melakukan pengecekan itu biasanya saya melakukannya itu di sekitar jam 8-an. Nah, seperti ini teman-teman. Alhamdulillah ternyata kondisi bibit ikan guramenya sehat-sehat, nggak ada bibit ikan gurame yang berada di permukaan dan kemudian warnanya kehitaman. Dan di sini perutnya juga sangat buncit banget ya, gendut-gendut. Nah, ini pakannya sekarang udah full pelet teman-teman ya, udah diganti beberapa hari sebelumnya dan sekarang udah full pelet, nggak ada atau nggak pakai cacing lagi gitu ya. Dan tentunya setelah eh, bibit ikan gurame ini pakannya sudah diganti menggunakan pakan pelet, biaya pakannya akan semakin menurun karena dari 1 kilo saja untuk 3.000 ekor itu apa namanya sangat irit gitu ya, irit, tidak mudah habis. Berbeda kalau masih menggunakan cacing, pertama harga cacingnya mahal dan kemudian biasanya 1 liter cacing itu kalau sudah sebesar ini itu hanya beberapa hari saja sudah habis. Nah, jadi biaya pakannya akan sangat tinggi. Nah, setelah kita ganti menggunakan pakan pelet, tentunya biaya pakannya akan semakin turun. Tetapi, nah, tetapi nanti kondisinya itu teman-teman, kondisi bibit ikan guramenya di sini itu enggak serempak teman-teman, kalau setelah kita ganti pakan. Nah, seperti ini contohnya teman, di sini kalau kita teliti itu ada 2 tahapan ya. Jadi masih ada yang tahapan agak kecil dan udah agak agak besar. Nah, karena akibat dari pemberian pakan pelet gitu ya. Nah, tentunya karena setiap bibit ikan gurame itu ada yang rakus, ada juga yang enggak. Tentunya ada yang besar banget dan ada yang sedang. Nah, seperti ini teman-teman kondisinya. Jadi ini udah ada 2 tahapan sebenarnya ya. Nah, seharusnya ini kita pindah teman-teman. Bukannya dipindah, tetapi kita harus diduakan gitu ya. Harus diduakan dan disortir supaya nanti pertumbuhannya akan lebih bagus. Karena ini ukuran kolamnya hanya ukuran 2 kali 2 dan populasinya kemarin saya hitung di sini tinggal 2.780 ekor dan tentunya sebesar ini udah agak kebanyakan teman-teman ya. Supaya untuk menjaga-jaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, nah seharusnya ikan yang ada di kolam ini itu harus kita duakan atau harus kita sortir seharusnya ya supaya nanti kesehatan dan pertumbuhannya itu bisa lebih maksimal lagi. Nah, jadi sahabat ternak semuanya untuk mengecek kondisi kesehatan bibit ikan gurame itu kalau saya biasanya itu di malam hari gitu ya. Sambil lihat-lihat kondisinya. Nah, kita bisa di senter pakai senter biasanya itu terlihat teman-teman. Tetapi alhamdulillah eh, setelah saya kelilingi kolamnya ternyata nggak ada ikan yang selalu ada di permukaan air dan warnanya hitam, nggak ada. Ternyata si ikannya sangat gesit banget. Hanya sekedar terkena cahaya saja sudah pada lari-lari ya. Berarti kondisi ikan sehat, sangat agresif gitu ya maksudnya. Dan tentunya ya kita harus bersyukur dengan keadaan bibit ikan gurame yang kita ternak itu pada sehat-sehat. Nah, jadi untuk hal yang terpenting masalah pembibitan ikan gurame dari apa yang kita lakukan, kemudian setelah menggunakan pakan pelet itu adalah kondisi air, teman-teman ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan adalah
dari aroma teman-teman. Kalau dari warna itu walaupun hijau itu nggak apa-apa, tetapi yang paling penting itu dari aromanya. Pokoknya aroma yang ada di dalam kolam ini, airnya itu jangan sampai berbau teman-teman, itu sangat bahaya. Kalau aroma, yang ada di dalam kolam ini airnya itu berbau, itu akan mengakibatkan nanti, kematian massal pada ikan gurame. Biasanya itu akan sangat banyak sekali setiap harinya ada yang mati, disebabkan karena bukan kotor gitu ya, bukan kotor dan bukan ijo, airnya, tetapi karena bau airnya. Nah, sehingga mungkin nanti, kondisi si ikan gurame itu tidak tahan berada di air kolam tersebut sehingga, mudah terserang penyakit dan, akibatnya nanti pada mati gitu ya. Nah, jadi itu harus kita waspadai karena tentunya setelah, bibit ikan gurame ini dikasih pakan pelet, itu sangat cepat sekali dalam segi perubahannya, apalagi banyak pakan yang tersisa gitu ya, yang nggak dimakan oleh, apa namanya, oleh, ikan. Nah, itu akan sangat mempengaruhi terhadap airnya, bisa, berubah dari segi warnanya dan juga aromanya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah dari segi aroma. Kalau dari segi warna walaupun hijau seperti ini, itu, tidak bermasalah asalkan jangan sampai banyak lumut yang merambat yang bisa menjaring si bibit ikan gurame. Nah, itu juga sangat bahaya. Kalau cuman hijau gitu ya, hijau-hijau bening seperti ini, nah itu tidak bermasalah itu, walaupun sudah lama airnya itu tidak bermasalah. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah kondisi air dari segi aromanya, itu sangat penting. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang, pengecekan kondisi kesehatan bibit ikan gurame di malam hari, supaya kita itu, siap bersiaga kalau ada ikan yang, sakit gitu ya. Kita harus siap-siap pindahkan dan jangan terus dibiarkan di dalam kolam, yang mana nantinya akan bisa menular ke ikan yang lain. Sekian sahabat ternak semuanya, semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel IBC Farm dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum dan juga share video ini ke sahabat Anda semuanya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.